Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan 2020. Selamat datang di modul 3. Modul milling. Modul milling, bener banget. Sini kita mau ngapain sis? Sini kita akan membuat part square and cap, bener banget. Nah, sebelumnya kenalan dulu ya. Namaku Gina Utami sebagai asisten laboratorium P3 2019. Namaku Yulian Chandra Prayoga sebagai asisten lab P3 angkatan 2019 juga. Nah, langsung aja. Sebelumnya, untuk meningkatkan safety, kita perlu menggunakan apa saja? Yang pertama, wear pack. Wear pack bener banget. Kedua ada gloves. Lalu ketiga, pakai safety boots. Oke. Lalu yang terakhir kita pakai kacamata. Nah, langsung masuk ke tools dan bahan yang kita gunakan. Kita menggunakan apa saja? Baik, ini merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan di modul 3 ini. Alat yang pertama di sini ada scriber tools untuk memberikan tanda di bahan kita nanti. Kemudian ada squash. Di sini berguna untuk membersihkan chips yang ada di tabel mesin nanti. Dan yang ketiga adalah micrometer scrub untuk mengukur bahan kita dalam bentuk kotakan seperti ini. Dan alat yang terakhir ada penggaris besi untuk mengukur bahan dalam bentuk balok. Lalu masuk ke bahannya, bahan yang akan kita gunakan di sini adalah aluminium 6061. Dan bahan yang terakhir adalah oli. Di sini berguna untuk memberikan pelumas di mesin milling nanti. Di stasiun milling ini ada dua mesin. Ya, yang pertama mesin untuk facing. Yang warna kuning. Yang kedua ada mesin untuk side cutting atau slotting. Oke, langsung saja ke bagian mesinnya. Apa aja? Yang pertama ada milling head. Milling head, bener banget. Di sini nanti dibuka di dalamnya untuk mengatur kecepatan dari spindle. Oke. Lalu untuk yang kedua di sini ada tombol-tombol yang mana isinya ada emergency button, switch on off, lalu clockwise, ada counter clockwise, dan ada lampu indikator untuk mengetahui nyala atau tidaknya mesin ini. Selanjutnya ada handle ini untuk mengatur naik turunnya dari mata milling. Di sini kita bisa melihat jarak dalam ukuran inci, yang di sini sentimeter, dan untuk ukuran milimeter ada di belakang handle. Lalu ada spindle itu sendiri yang mana bisa dimasukkan matanya. Lalu ada ragum di sini untuk mencekam matanya sendiri. Lalu di sini ada ragum yang mana untuk mencekam benda kerja. Yang mana tadi benda kerjanya adalah aluminium 6061. Lalu kita punya handle XY, bisa mengatur gerak dari benda kerja XY seperti ini. Oh ya, untuk sebagai informasi saja, mesin milling ini adalah mesin yang mana benda kerjanya yang bergerak. Jadi mata dari mesinnya ini diam, kita hanya tinggal menggerakkan benda kerjanya seperti XY, seperti itu. Ya, langsung saja kita mulai ke prosesnya. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kita menggunakan material aluminium 6061 nih. Yang mana raw materialnya berbentuk seperti ini, seperti balok seperti ini, panjang lonjoran. Lalu kalian sudah mengetahui bagaimana cara memotongnya di stasiun pertama ya. Nah, setelah terpotong bentuknya, kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini, kotak seperti ini, kubus. Nah, lalu kita akan melakukan proses milling yang ukurannya sudah ditentukan seperti ini, dan sehingga kalian bisa menghasilkan square and cap yang berbentuk seperti ini. Baik, langsung saja kita menuju mesinnya. Oke, dalam melakukan pengukuran pada raw material yang telah kalian potong menggunakan mesin meter saw seperti ini yang saya jelaskan tadi, kita memerlukan apa saja? Yang pertama, kita memerlukan penggaris untuk mengetahui ukurannya berapa, dan kita juga menggunakan scriber tool di sini untuk melakukan penggoresan yang digunakan sebagai penanda pada aluminium 6061.
Oke, langsung saja kita akan menandai bagian atasnya. Kita akan tandai dengan ukuran persegi dengan ukuran 22 kali 22 dengan satuan milimeter. Oke, di bagian atasnya sudah tertandai dengan ukuran persegi 22 kali 22. Kita juga sudah mengetahui bahwa ukuran dari tinggi balok ini adalah 20 mili seperti ini. Lalu kita akan menandai di bagian sampingnya. Di bagian sampingnya ini digunakan untuk menandai kedalaman pemakanan yang akan dilakukan pada mesin milling nanti. Untuk kedalaman pemakanannya kita menggunakan kedalaman sedalam 10 mm atau 1 cm.
Oke, semua sisi telah kita tandai. Jika sudah tertanda seperti ini menggunakan scriber tool, kita bisa langsung saja melakukan pemakanan menggunakan mesin milling. Oke, setelah melakukan proses pengukuran, kita langsung saja ke mesinnya. Bisa dilihat bahwa dalam melakukan pemotongan mungkin ada bagian yang belum rata seperti ini, belum lurus, maka kita akan melakukan proses perataan pada sisi tersebut. Pertama kita letakkan benda kerjanya di ragum dan kita kencangkan sampai benda kerja tidak bisa bergerak lagi seperti ini. Lalu jangan lupa kita pastikan bahwa mesin sudah menyala dengan diindikasikan lampu indikator menyala. Jika sudah, emergency button kita putar ke kanan sehingga tombolnya menjorok keluar. Setelah itu kita coba turunkan menggunakan rotary yang ada di sini dan posisikan sedekat mungkin dengan mata pahatnya. Dalam mencari, kita berikutnya adalah mencari titik nol. Untuk mencari titik nol, kita bisa melakukan dengan banyak cara. Untuk cara yang akan saya beritahu adalah memberikan sedikit goresan pada benda kerja menggunakan mata pahatnya. Yaitu pertama-tama kita menyalakan mesin millingnya dengan memutar knop yang ada di sini. Kita angkat sedikit dan kita pastikan bahwa benda kerja sudah berada di bawah mata pahat, dan kita perlahan-lahan menurunkan rotor yang ada di sini sampai ada goresan yang seperti ini. Nah, ini adalah goresan, kita langsung keluarkan saja benda kerjanya. Oke, kita sudah mendapatkan titik nol. Setelah kita mendapatkan titik nol, kita akan mengeset di bagian kedalaman pemakanannya di sebelah sini. Di sini ada dial. Kita arahkan ke angka 0 untuk memastikan kita sekarang sudah berada pada posisi titik 0 dengan cara mengepaskan angka 0 ini ke penunjuk yang ada di sini. Oke. Sekarang ini sudah terset di titik 0. Kita akan melakukan pemakanan, tidak usah banyak-banyak. Kita melakukannya ini dengan cara bertahap. Mungkin kita akan melakukan pemakanan sebanyak 0,25 seperti ini. Lalu setelah itu kita kencangkan saja untuk menjaga agar mata pahat tidak terangkat karena benda kerja. Setelah itu kita langsung saja nyalakan mesinnya dan kita gerakkan benda kerja menuju pahat. Oke, kita langsung kembalikan. Oke, bisa dilihat di sini bahwa ternyata yang termakan hanya di ujung. Berarti kita mengetahui bahwa sisi yang sebelah sini itu adalah sisi yang tidak rata. Maka kita akan ratakan sekali lagi. Kita unlock dulu penguncinya. Kita turunkan sekali lagi set titik nolnya, turunkan sedikit demi sedikit sampai sekiranya permukaan ini menjadi rata seperti ini. Jangan lupa untuk mengunci dan langsung saja kita mulai.
Oke. Sudah ada progres di mana sudah proses pemakanan ini sudah melakukan perataan hampir setengahnya di sini bisa dilihat. Berarti kita akan melakukan proses pemakanan sekali lagi dengan cara kita pertama lagi mengset titik nolnya, dan kita kira-kira akan melakukan pemakanan sebanyak sini saja. Oke. Kemudian jangan lupa kita kencangkan dulu. Kita lakukan pemakanan. Oke, bisa dilihat tinggal sedikit lagi di bagian ujung sini, bahwa di bagian ujung belum rata dengan yang termakan. Kita melakukan pemakanan sekali lagi. Kita akan dudukkan kuncinya, kita set lagi di 0, dan kita menurunkan lagi sekitar segini di pertengahan antara 0,25 dan 0,5. Seperti itu saja. Kita kencangkan lagi dan kita nyalakan. Proses pemakanan dilakukan lagi sampai rata. Oke, bisa dilihat bahwa seluruh permukaan sudah rata, dan ketika sudah rata, maka kita akan siap untuk melakukan pemotongan di bagian sisi-sisinya. Langsung saja. Oke, untuk pencekamannya kita langsung saja. Ini benda kerja yang telah kita tandai menggunakan scriber tool. Kita langsung cekam sini. Pastikan bahwa daerah yang akan kita makan ada di atas cekamnya, supaya kita bisa melakukan pemakanan jadi lebih baik. Setelah sekiranya posisi sudah benar, kita langsung kencangkan cekamnya, ragum, supaya benda kerja tidak bergerak dan terjaga di tengah posisinya seperti ini. Langsung ya. Oke, kemudian kita dekatkan dulu matanya menuju benda kerja untuk mencari daerah yang pas, yaitu daerah yang tadi kita lakukan pengukuran. Sekiranya sudah pas, kita kencangkan mata burnya atau mata bor millingnya, lalu kita bisa memposisikan bendanya dan melakukan makanan.
Jika sudah, kita ambil lagi ke atas untuk matanya, dan kita lepas benda kerja dari ragum. Oke, untuk yang terakhir ini adalah proses pemakanan 10 derajat, yaitu kita langsung saja cekam benda kerja di ragum. Oke, jika sudah terasa kencang, kita bisa mengatur derajatnya ada di sebelah sini. Nah, sebelah sini kita bisa melihat isinya ada 10 derajat. Nah, untuk tandanya sendiri ini kita menggunakan garis yang telah tertera di ragumnya. Jadi kita pertama kendorkan ragumnya dengan ukuran counterclockwise. Nah, seperti biasa untuk mengendorkan counterclockwise, untuk mengencangkan clockwise. Lalu kita bisa arahkan tandanya ke 10 derajat seperti ini, dan kita kencangkan lagi. Ingat, untuk mengencangkan clockwise dan untuk mengendorkan counterclockwise, seperti itu. Baik, jika sudah kencang dan derajatnya sekiranya sudah oke, kita bisa melakukan proses pemakanan. Mesinnya belum menyala ini. Oke, kita bisa langsung saja melakukan proses pemotongan. Kita pertama-tama memastikan kalau ini masih kendor, dan kita dekatkan pahat sedekat mungkin dengan benda kerja, dan kita pastikan bahwa benda kerja telah berada pada titik nol. Bagaimana cara kita mengetahui benda kerja telah pada titik nol? Kita bisa mengetahui dengan beberapa hal. Yang pertama, bisa mendekatkan dan menyalakan mesinnya, dan mengetahui kalau mesinnya telah menyentuh atau menggores benda kerja. Kita langsung saja. Oke, kita kencangkan dulu. Kita akan melihat apakah ini sudah berada pada titik nol atau belum. Oke. Kita bisa matikan dan angkat. Oh, jangan lupa kendorkan dan kita angkat. Kita bisa ketahui bahwa benda telah termakan, tapi karena kita perlu memakan lebih dalam lagi, dan untuk mesin milling kedalaman maksimal yang bisa dimakan untuk mesin milling yang fishing ini adalah 2 mm. Kita harus melakukannya bertahap. Jadi setelah kita melakukan pemakanan seperti ini, kita secara berkala melakukan pemakanan yang lebih dalam lagi. Kita atur lagi. Untuk sekarang lebih dalam lagi sampai kita berhasil melakukan proses pemakanan yang sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
terus ya. Baik, bisa dilihat bahwa pemakanan telah dilakukan dengan sudut 10 derajat dan telah dilakukan proses side cutting dengan mesin milling yang sebelah sana, dan part square end cap pun sudah bisa dilakukan assembly. Oke, dari apa yang saya demonstrasikan, yaitu yang pertama ada side cutting tadi untuk memotong bagian tepi, lalu ada pemotongan rata atau facing sekaligus pemotongan sudut dengan sudut 10 derajat. Kalian bisa melakukan tersebut terhadap benda kerja dan memperoleh hasil yang seperti tadi ini. Sudah terpotong di segala sisi. Untuk yang saya demonstrasikan belum saya potong seluruhnya, kalian bisa melakukannya sendiri, dan sudah terpotong rata sebesar 10 derajat.